Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hani Hidayati SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama, juga teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, serta masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, perlu kita garis bawahi bahwa negara kita ini berdiri hingga sekarang dikarenakan sikap nasionalisme yang sangat tinggi dari para pejuang kita. Perjuangan yang dilakukan tidak hanya dilakukan sekejap saja, namun banyak waktu yang telah dilalui, berbagai hal telah dikorbankan mengenai perjuangan. Perjuangan ini merupakan usaha seseorang dalam mencapai keinginannya. Bisa dibilang dalam sebuah perjuangan ini adalah sama dengan proses, di mana proses ini sangat mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ada yang jalannya berliku-liku dan ada jalannya yang mudah, sangat bervariasi. Tetapi proses bervariasi bisa kita hadapi dengan mudah jika kita melakukannya dengan ikhlas. Walaupun proses itu penuh dengan cobaan, jika kita hadapi dengan ikhlas dan bersabar, semuanya akan terasa mudah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu pada kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi ini yang sangat luar biasa. Antara lain, belum genap 2 tahun Nabi Muhammad sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menandatangani perjanjian Madinah bersama kaum muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini pula disebut Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini terdapat 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya, antara lain: pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Yang kedua, hubungan antara komunis, muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip antara lain: satu, yaitu bertetangga yang baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, saling menasehati. Yang keempat adalah membela mereka yang teraniaya. Yang terakhir adalah menghormati kebebasan beragama. Piagam tersebut pada mukadimahnya menyatakan sebagai berikut. Ini perjanjian antara Muhammad SAW yang mewakili umat Islam, baik dari kelompok Makkah maupun kelompok Madinah, bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstitusi pendirian sebuah negara bangsa yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan sebagai jawaban terhadap masalah negara atau bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen.
Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, dan agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, kenegaraan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim, yang kebetulan beraliran kaku, yang hobinya suka melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai mengebom di tempat tertentu, apakah itu di vihara, gereja, hotel, dan yang lain-lain, hendaknya mereka itu memahami sejarah Piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen. Seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini sangat sekurang-kurangnya lebih dari 1000 suku, bangsa, dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang, semua mempunyai hak yang sama. Semestinya mereka yang tukang ngebom dan hobinya mengerusak negeri ini bisa memahami dan menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham arti dari nasionalisme, yang paham arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah di mana ketika generasi yang datang itu orangnya lemah dan iman takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya, dan rapuh nasionalismenya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu dan dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Dengan petunjuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 ini, marilah kita sebagai umat Islam untuk bangkit dan untuk mengisi keseharian kita ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan serta lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk situasi seperti ini, yang diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan pimpinan-pimpinannya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan pejabat yang mengelola negara, agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Semoga teladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistik dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, sehingga negara yang baldatun thayyibin warbun ghafur, amin Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan diskusi dan isu-isu seputar semangat kebangsaan dan nasionalisme dan Islam, seringkali disindir atau bahkan dituduh menjadi ideologi yang anti terhadap kebangsaan dan mengharamkan cinta tanah air dan bangsa. Sebenarnya, bagaimana sikap orang muslim terhadap hal ini? Islam tidak pernah mengharamkan umatnya untuk mencintai bangsanya, sukunya, juga tanah air atau negeri di mana dia tinggal. Cinta kepada hal-hal tersebut akan memunculkan secara alami karena kesamaan bahasa, tradisi, selera, dan tempat tinggal. Cinta pada semacam ini bersifat tabii alias natural. Contoh konkretnya, kebanyakan orang akan lebih memilih istri dari bangsa yang sama. Kenapa alasannya?
kesamaan bahasa. Kebanyakan orang juga memilih tinggal bersama orang-orang yang sebahasanya, sekultur. Karena hal itu akan mempermudah dalam banyak hal. Hal ini wajar dan dibolehkan. Namun, kecintaan kita terhadap semua hal itu haruslah proporsional dan tidak boleh melebihi atau merusak kecintaan atas dasar iman dan Islam. Cinta pada saudara seiman dan seislam harus menjadi prioritas karena persaudaraan inilah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil mengenai ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran maupun hadis mengarah pada ikatan persaudaraan karena iman dan Islam, bukan yang lain. Jika kecintaan terhadap bangsa, suku, dan tanah air melebihi kecintaan kita terhadap saudara seiman, berarti kita telah terjebak sikap aswabiyah, jahiliyah atau fanatisme jahiliyah yang dicela dalam agama Islam. Contoh kecintaan terhadap bangsa dari tanah air yang melebihi cinta pada saudara seiman adalah sikap abai dan tidak peduli terhadap penderitaan saudara seiman, sebangsa apalagi lain bangsa dan negara. Saat saudara seiman dan dari bangsa lain menderita karena penindasan, pengusiran, berbagai konflik, kita bersikap tidak peduli dan enggan membantu mereka. Bukanlah saudara sebangsa dan tanah air. Padahal iman dan Islam tidaklah dibatasi suku, warna kulit, dan negara. Cinta dan persaudaraan iman adalah persaudaraan manusia sedunia dan bahkan akhirat. Jika kepada bangsa mengakibatkan fanatisme seperti ini, maka cinta semacam itu adalah perbuatan tercela. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dakwah Rasulullah di awal berdirinya ketuatan Islam di Madinah adalah menghapuskan fanatisme kesukaan antara Aus dan Khazraj yang menyatukan mereka dalam persaudaraan Islam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah, dari kebanggaan kalian dengan nenek moyang, yang ada orang beriman yang bertakwa dan orang jahat yang tercela. Kalian adalah cucu Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka orang-orang meninggalkan kebangsaan mereka terhadap bangsanya, sebab mereka hanya akan menjadi orang jahanam, atau di sisi Allah mereka hanya menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan batasan ini, kecintaan kita kepada saudara sebangsa dan tanah air justru akan lebih adil dan proporsional. Bukan cinta membabi buta yang membuat kita mengabaikan saudara seiman, atau cinta yang mencelakakan karena membiarkan saudara sebangsa melakukan kezaliman. Tidak sedikit yang berkoar-koar kepada bangsa dan tanah air, tapi diam saat saudara sebangsa terkena musibah, diam saat saudara sebangsa yang juga seiman membutuhkan bantuan karena musibah dan dizalimi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diam saat penjajah modern dari kalangan kapitalis menginjak kedaulatan dan merebut sumber-sumber daya alam di tanah air sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak yang menuduh bahwa ukhuwah Islamiyah adalah fanatisme eksklusif yang mengabaikan orang di luar lingkupnya. Padahal jika kita melihat bagaimana cinta persaudaraan Rasulullah dan sahabat, juga umat Islam terdahulu, kita akan dapati bahwa kecintaan mereka pada Islam, erat persaudaraan mereka akan menyebarkan cinta yang lebih luas kepada sekitarnya, kepada bangsanya, kepada negeri di mana dia tinggal. Memang demikianlah kita bisa merasakan kesaktian Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan ketika kita kendur dalam berislam, justru sebaliknya,
saat kita kuat dalam berpegang teguh dengannya. Hanya doa yang dapat kita harap. Semoga Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah di dunia dan di akhirat, serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Sekian saja pidato dari saya. Semoga kita semua mendapatkan dan menerima isinya dengan baik dan bisa mengamalkannya dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.